warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baiklah solih-solihah, sebelum kita membuka pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah solih-solihah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik keragaman daerah. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai karakteristik keragaman di dalam anggota keluarga. Tapi kali ini kita masih mempelajari tentang karakteristik, tetapi bukan lagi di dalam anggota keluarga solih-solihah, yaitu di dalam sebuah daerah. Nah, setelah pembelajaran kita yang kemarin, setelah antum menganalisis karakteristik yang ada di dalam anggota keluarga antum, kira-kira antum sudah tahu belum nih apa pengertian dari karakteristik itu sendiri? Kita kira-kira sudah dapat menyimpulkan belum dari pembelajaran kita yang kemarin? Oke, solih-solihah. Jadi, pengertian dari karakteristik itu sendiri adalah sebuah keunikan atau ciri khas yang hanya dimiliki oleh objek tersebut dan tidak dimiliki oleh objek yang lain. Jika disatukan menjadi karakteristik daerah, kira-kira antum bisa menyimpulkan tidak apa itu pengertian karakteristik daerah? Jadi, jika karakteristik itu sendiri adalah ciri khas atau keunikan, karakteristik daerah adalah ciri khas atau keunikan yang hanya dimiliki oleh daerah tersebut dan tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Itulah pengertian dari karakteristik daerah. Nah, kali ini kita akan melancong ke daerah-daerah dan juga kita akan belajar apa sih karakteristik yang ada di dalam daerah yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama, ada daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan kepada antum karakteristik apa saja yang ada di dalam daerah-daerah tersebut, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin dari karakteristik itu sendiri. Jadi, karakteristik itu bisa dilihat dari beberapa sisi solih-solihah. Bisa dilihat dari letak geografisnya, kemudian pariwisatanya, dan juga kulinernya. Jika letak geografisnya, misalkan ada luasnya ada berapa kilometer, kemudian terdiri dari berapa kecamatan dan juga berapa desa atau kelurahan. Nah, pariwisatanya apa nih yang menarik dari daerah tersebut sehingga membuat para wisatawan ingin berkunjung ke wisata tersebut. Jika di tempat wisata itu unik, sudah pasti dia memiliki ciri khas tersendiri sehingga bisa menarik wisatawan solih-solihah. Nah, selain dari letak geografis dan juga pariwisatanya, ada juga kulinernya. Apa saja itu kuliner? Yang pasti makanan dan juga minuman. Jika ada makanan, sudah pasti ada minuman khas solih-solihah. Nah, kita akan belajar dua karakteristik daerah. Yang pertama Yogyakarta, yang kedua yaitu Palembang. Baiklah, yang pertama adalah karakteristik yang ada di dalam daerah istimewa Yogyakarta. Jadi, secara geografis, kota Yogyakarta itu terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan juga Samudra Hindia. Kota Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km persegi dan juga terdiri dari 78 kecamatan dan 438 kelurahan atau desa. Kota Yogyakarta juga memiliki level-level nih solihah dalam kebahasaannya. Ada 3 level atau tingkatan yang dimiliki oleh kota Yogyakarta. Yang pertama ini adalah Kromo Inggil. Jadi Kromo Inggil ini adalah bahasa yang biasa digunakan oleh
orang-orang di dalam kerajaan. Karena sampai sekarang pun Yogyakarta masih menggunakan sistem kerajaan ya solih-solihah. Biasanya bahasa Jawa Kromo Inggil ini digunakan di dalam kerajaan atau keraton. Di bawah Kromo Inggil ada lagi Kromo. Kalau Jawa Kromo ini dia bahasa Jawanya masih levelnya menengah. Jika Kromo Inggil tadi level yang tinggi, Kromo ini levelnya menengah, yaitu bahasa yang biasa digunakan oleh orang yang masih muda untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Itu dia menggunakan bahasa Kromo. Dan yang ketiga, ini bahasa yang levelnya bawah, yaitu namanya bahasa Jawa Ngoko. Kalau Jawa Ngoko ini bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi untuk semua jenis kalangan. Misalkan kita anak-anak muda atau anak-anak seperti antum, jika berbicara atau komunikasi, mereka menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Untuk yang sepantar, untuk yang seumuran ya solih-solihah, jika nanti kita ingin berbicara dengan orang yang usianya lebih tua dari kita menggunakan bahasa Jawa Kromo. Tingkatannya lebih tinggi lagi, yaitu levelnya medium atau menengah. Jika nanti ingin berbicara di dalam keraton atau kerajaan Yogyakarta, kita menggunakan bahasa yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu Kromo Inggil. Nah, jadi itulah kebahasaan yang ada di kota Yogyakarta. Ada 3 solih-solihah. Pertama, Kromo Inggil, bahasa yang digunakan di dalam kerajaan atau keraton. Kedua, Kromo, bahasa yang digunakan orang yang lebih muda untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Dan juga ketiga, Jawa Ngoko, bahasa yang digunakan untuk yang seumuran atau sepantar. Nah, setelah itu ada juga karakteristik dari segi kuliner. Nah, antum udah tahu belum nih kuliner apa sih yang terkenal di Yogyakarta itu? Seperti makanannya, apa yang terkenal atau minumannya. Pasti antum nggak asing kan dengan makanan yang bernama gudeg. Jadi gudeg itu berasal dari Yogyakarta solih-solihah. Itu makanan khas Yogyakarta, gudeg. Nah, selain gudeg ada juga bakpia patuk. Kemudian ada juga yang namanya yangko dan juga ada geplak. Nah, kalau kalian pergi ke Yogyakarta, pasti nanti ada banyak tuh pedagang-pedagang yang menyediakan makanan-makanan khas Yogyakarta untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Selain makanannya, apa sih minumannya yang khas banget nih dari kota Yogyakarta? Wedang ronde. Selain wedang ronde, ada juga yang namanya wedang uwuh. Selain juga wedang uwuh, ada juga yang namanya rujak es krim. Nah, selain kulinernya, apa nih kira-kira karakteristik lagi yang tadi sudah saya jelaskan? Pariwisatanya. Seperti yang antum ketahui, kota Jakarta sangat terkenal dengan pariwisatanya yaitu Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Nah, kalau pantainya terkenal adalah Pantai Parangtritis. Nah, kota yang kedua yaitu kota Palembang. Kalau kita berbicara tentang kota Palembang, kira-kira apa nih yang ada di benak antum? Nanti kita pelajari ya soleh-solehah. Kota Palembang ini memiliki luas 400,61 km persegi dan terdiri dari 18 kecamatan dan juga 107 kelurahan atau desa. Nah,
Jumlah penduduk yang ada di Kota Palembang ini adalah sebanyak 1,8 juta penduduk pada tahun 2018 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2,5 juta penduduk pada tahun 2030. Bahasa yang digunakan di Kota Palembang, di daerah Palembang, bahasa khasnya adalah bahasa Melayu Palembang dan juga bahasa Musi. Nah, berbicara tentang bahasa Musi, kira-kira asing nggak nih di telinga antum? Iya, jadi Palembang memiliki Sungai Musi yang menjadi sungai terpanjang di daerah Sumatera. Nah, di atas Sungai Musi ada jembatan Ampera yang melintas dari ujung ke ujung yang membagi Kota Palembang menjadi seberang ulu dan juga seberang ilir. Nah, jembatan Ampera ini sendiri memiliki panjang 1177 meter dan jembatan Ampera dan juga Sungai Musi ini menjadi ikonnya Kota Palembang Salih-Salihah. Jadi jika ada yang berbicara tentang jembatan Ampera atau Sungai Musi, pasti kita sudah langsung terpikir, oh, Palembang. Nah, karena memang sangat terkenal ya Salih-Salihah, jembatan dan juga sungai ini. Nah, Sungai Musi itu sendiri yang melintasi jembatan Ampera berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah di Kota Palembang Salih-Salihah. Nah, selain itu bagaimana kulinernya? Kira-kira apa nih kuliner yang terkenal di Kota Palembang? Sudah pasti antum tahu dong apa kulinernya. Empek-empek Salih-Salihah. Biasanya empek-empek buatan orang-orang di Palembang dan juga empek-empek yang biasa kita makan sehari-hari yang bukan buatan orang Palembang itu berbeda ya Salih-Salihah. Rasanya lebih khas ketika kita membeli dari Palembang atau orang Palembang yang membuatnya dibandingkan kita membeli pempek dengan orang-orang biasa yang membuatnya. Pasti rasanya lebih enak yang dari Palembang. Benar nggak di Salih-Salihah? Nah, itu tadi karakteristik yang ada di daerah Yogyakarta dan juga daerah Palembang. Kira-kira antum tertarik gak nih untuk berkunjung ke salah satunya atau ke keduanya? Ke Yogyakarta ataupun ke Palembang. Kalau ke Yogyakarta, kalian bisa mengunjungi Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau juga bisa ke pantai yang terkenal yaitu Parangtritisnya. Dan kalau antum ke Palembang, antum bisa melihat-lihat jembatan Ampera dan juga sungai yang sangat panjang. Oke Salih-Salihah, itulah pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai karakteristik sebuah daerah. Nah, tugas antum adalah mencari satu daerah saja, kemudian sebutkan karakteristik apa saja yang ada di daerah tersebut. Antum bisa menyebutkan dari segi geografisnya, letak, luas. Antum bisa menyebutkan dari segi kulinernya, atau antum juga bisa menyebutkan dari pariwisatanya. Antum bisa memilih kota mana saja yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian sebutkan karakteristiknya. Itu saja ya Salih-Salihah. Ustazah Arab, antum sudah paham, antum sudah mengerti, antum sudah memahami apa itu pengertian karakteristik daerah dan apa saja karakteristik yang ada dalam daerah tersebut. Baiklah Salih-Salihah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.